Halo guys, kembali lagi sama aku di channel Mike Entertain. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas tentang Shiba Inu Coin lagi teman-teman. Yang dimana kita udah tahu ya bahwa Shiba Inu Coin memiliki sebuah Shiba Inu ekosistem yang menurut gua oke banget. Dan kita juga udah pernah bahas tentang Shibarium, terus juga kita membahas tentang Shiba.io, Shiba Eternity, dan bahkan Shibosis teman-teman. Dan untuk Shiba Inu sendiri teman-teman, kita tahu sekarang pengikutnya sudah mencapai 3,9 juta pengikut. Dan dimana kita tahu bahwa updatean dari Shiba itu banyak banget teman-teman. Termasuk salah satunya yaitu The Ship menjelaskan tentang community, future, dan test fund. Nah, apakah teman-teman ya si Shiba ini akan ke Rp1? Karena tadi sore teman-teman ya gue udah ngebahas tentang analisisnya. Si Shiba Inu ini kemungkinan bisa ke Rp1,1 teman-teman. Itu sesuai dengan teams dari si Shiba Inu. Nah, tetapi gue akan memberikan fundamental untuk saat ini teman-teman ya terkait berita-berita internasional seperti halnya shares teman-teman, sekuritas exchange ya, dan juga beberapa menteri keuangan yang ada di Amerika dan bagaimana untuk pergerakan analisa dari Bitcoin karena teman-teman ada berita miring terkait dengan kripto saat ini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membeli kembali di harga supportnya Shiba Inu Coin teman-teman jika ini terjadi. Oke, sebelum kita berlanjut gue mau kasih tahu bahwa Shiba ini mengeluarkan The Ship Edition 88 The Ship. Yang dimana ini adalah edisi ke-88 The Ship yang menjelaskan tentang community, future, dan test fund teman-teman. Ini kalian bisa beli ya di sini teman-teman. Di magazine.shiba.io ini menjelaskan yaitu tentang full story insight ya, termasuk cerita lengkap terkait shading skin The Ship Edition ini teman-teman. Dan juga Brickpass yaitu tentang Shiba teman-teman ya. Dia mengatakan tentang agenda teman-teman, tapi saat ini lagi dalam keadaan loading. Gua nggak tahu kenapa, apakah ini sebuah kode yang dimana saat ini teman-teman Shiba mungkin bisa terbang teman-teman, tetapi masih pending ya untuk saat ini teman-teman. Harga si Shiba sekarang yaitu turun namanya di 0,041297 yang dimana kemarin ya dia sempat berada di area 0,0414 USDT. Nah, pertanyaannya adalah apakah si Shiba Inu teman-teman ya saat dia berada di resist, kenapa kok dia nggak melakukan sebuah breakout teman-teman ya dari resistnya? Karena kalau kita cek kembali teman-teman ya, Shiba Inu ini kan adalah project utility ya. Menurut gua dia punya Shiba ecosystem sendiri ya, walaupun karakteristik dia awal mula adalah meme coin teman-teman. Shiba Inu itu Doge killer dari Doge teman-teman ya, dan kita tahu Doge itu adalah meme coin. Makanya basis dari si Shiba Inu yaitu adalah meme coin. Nah, tetapi kalau kita lihat dari project-project utility-nya ya pastinya mau dibilang meme coin ya dia memiliki utility teman-teman. Jadi serba bingung juga ya. Maka dari itu dikatakan Shiba Inu sebenarnya teman-teman ya meme coin yang memiliki utility nyata sehingga dia bisa disandingkan dengan project blockchain lain ya. Apalagi si Shiba sendiri kan memiliki jaringan sendiri teman-teman ya, jaringan blockchain sendiri gitu teman-teman. Sama seperti halnya beberapa project yang kita kenal, Base ya, terus juga kita bisa tahu Solana ya, dan bahkan fee-nya katanya sih lebih rendah daripada ETH dan juga Solana teman-teman. Juga Kak mencoba teman-teman ya di jaringan Shiba teman-teman, karena rata-rata koin micin yang gue beli itu di jaringannya BSC, ETH teman-teman, koin micin ya teman-teman ya. Ya kita lihat juga teman-teman ya di sini teman-teman ya, kenapa kok si Shiba Inu bisa turun gitu ya? Shiba bisa turun dikarenakan penjualan Bitcoin teman-teman semakin intensif setelah laporan inflasi Amerika Serikat yang tinggi mengguncang pasar saham dan juga kripto. Ya gue secara pribadi semalam ya teman-teman, jam 12 malam gue buat video yaitu tentang news ya PPI, yaitu dimana kita tahu indeks harga konsumennya IHG-nya itu nggak sesuai dengan ramalan atau prediksi teman-teman, dan bahkan jauh melampaui itu. Dan kalau dihitung teman-teman ya kenaikannya itu udah benar-benar gila-gilaan lah teman-teman dari prediksinya teman-teman, dari angka 2 jadi angka 3-an. Nah, di sini kita bisa lihat ya, PPI tahunan tercatat di angka 3,3%, jauh di atas proyeksi yaitu 2,5% ya teman-teman ya. Ini gue udah bahas di
jam 10 pagi. Jadi kalau kalian tonton tentang PP Coin, itu juga gue bahas tentang technical Bitcoin, tentang technical PP Coin juga teman-teman ya. Jadi kalau kalian pencinta PP Coin atau Bitcoin, kalian bisa lihat outlook dari gue teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, kenaikan ini menjadi yang terbesar sejak Juni tahun 2022. Angka tersebut kontras dengan data indeks harga konsumen atau yang dinamakan dengan GPI. Nah, kalau GPI ini teman-teman, dia lebih lower teman-teman. Nah, jadi prediksi kemarin itu GPI itu 2,4% dan tiba-tiba 2,7%, makanya bullish teman-teman. Nah, tetapi ya teman-teman ya, PPI teman-teman ini malah lebih tinggi teman-teman ya, yang artinya inflasinya akan menguat dan kemungkinan teman-teman pemangkasan suku bunga itu masih ketat teman-teman ya. Dan ya gue juga akan menjelaskan juga ya kenapa kok ini benar-benar sangat diperhatikan teman-teman. Jika data CBS sempat memperkuat peluang pemangkasan suku bunga, rilis PPI yang lebih tinggi justru mengamburkan prospek tersebut. Tekanan harga dari produsen mengisahkan inflasi yang masih membandel, sehingga The Federal Reserve mungkin menunda langkah pelonggaran moneter, tuh teman-teman ya. Kondisi ini dapat menekan laju kenaikan harga Bitcoin dalam jangka pendek. Menurut CME PetWatch, teman-teman ya, peluang penurunan suku bunga sebesar 0,25% pada 17 September masih di kisaran 90%, meskipun sehari sebelumnya sangat hampir pasti di 99,8%. Secara teknikal, sinyal pelemahan sudah terlihat sebelum data PPI dirilis, termasuk divergensi antara harga dan indeks kekuatan relatif atau relative strength index ya. Usai Bitcoin melewati angka 123.000 yang dimana dia sempat new ATH teman-teman ya, yang mengindikasikan potensi pengambilan likuiditas di level tertinggi sebelumnya. Nah, gue secara pribadi teman-teman ya udah ngejelasin bahwa ada demand ya, dimana Bitcoin itu kemungkinan besar bisa ke Fibonacci 0,5 teman-teman ya, dan juga 0,618 Fibonacci teman-teman ya. Jadi itu bisa kembali banget. Dan kalau kemarin kita lihat koreksinya teman-teman ya, koreksinya gila-gilaan banget ya di Bitcoin itu satu candle yang dimana udah menjebol area support teman-teman, gila. Penurunan cepat juga membentuk pola kegagalan swing yang bisa memicu pergerakan harga tidak menentu dalam waktu dekat. Saat ini pergerakan harga Bitcoin menyentuh area likuiditas penting di 119 sampai 117.500. Skenario yang lebih mungkin adalah fase konsolidasi datar setelah kenaikan 11% dalam 12 hari terakhir. Arah bullish baru akan terbuka jika Bitcoin mampu menutup grafik 4 jam di atas 120.000 teman-teman. Sementara risiko penurunan di bawah 117.000 meningkat karena pola fractal jangka panjang. Dan menurut gua teman-teman ya, nanti ya Bitcoin ini menurut gua teman-teman ya, kalau Bitcoin dia under ya katakan 113.000 ya yang kita prediksi 7 hari yang lalu ya. Nah, kemungkinan besar ya Bitcoin bisa ke 110k lagi teman-teman. Dan apa yang terjadi ya altcoin akan terdiskon gitu teman-teman ya. Pada grafik 3 harian, Bitcoin membentuk pola double top seperti yang terjadi pada Januari lalu, yang kemudian memicu koreksi hingga 75.000. Selama harga bertahan di atas 112.000, altcoin masih berpeluang menguat. Namun jika turun di bawah level tersebut, pasar berpotensi memberikan koreksi ke kisaran 105.000 sampai 110.000 dolar teman-teman ya, bukan rupiah sorry. Nah, ini yang gue bilang ya teman-teman ya, tadi pagi teman-teman ya, gue sampai melihat data itu dan benar-benar gila-gilaan teman-teman ya, sampai dump semua teman-teman. Dan gak hanya Shiba ya, artinya teman-teman ya, semua market teman-teman itu pada dump teman-teman. Nah, seperti halnya Ether teman-teman ya, atau TH, dia minus sampai 1,98% dalam 24 jam, XRP 50.000 ya teman-teman ya, 3%-an, dan bahkan BNB yaitu di 13 jutaan teman-teman ya. Solana 3 jutaan teman-teman, minus 4% teman-teman ya. Dan untuk Doge aja 3%-an. Tron ya, kita lihat 2%, Cardano 3%. Yang naik itu malah hype teman-teman ya. Link 5%, Sui 3%, XLM 3,42%, Bitcoin ya, BCH teman-teman ya, itu dia 1,78%, HBRR ya atau Hedera itu 4,55%, Evilance teman-teman 0,71%, Litecoin 5%-an, Tom 1% ya, Leo ini dia malah terbang teman-teman ya, 4%-an, Ship 4,64%, Dot, Uni dan lain-lain pada turun semua teman-teman ya. Dari semua altcoin ya pada turun semua teman-teman. Nah, kira-kira berapa Shiba Inu teman-teman ya untuk saat ini ya? Mungkin kalau kalian bisa serok di angka 0,041 USDT teman-teman ya, maka kalian
bisa lah untuk berpeluang mendapatkan profit lagi teman-teman dari Shiba Inu teman-teman ya. Dan juga teman-teman ya, selain daripada ini teman-teman ya, gue mau ngasih satu news teman-teman ya. Ini adalah Menteri Keuangan dari Amerika Serikat sendiri teman-teman. Sekretaris Amerika Serikat teman-teman ya, Bessent, itu mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak membeli Bitcoin teman-teman. Dan ini di statement dia pada malam kemarin teman-teman ya, setelah PPI naik teman-teman ya, menguat inflasi teman-teman. We've also started to get into the 21st century, a Bitcoin strategic reserve. We're not going to be buying that, but we are going to use confiscated assets and continue to build that up. We're going to stop selling that. Itu jadi kali ini tentang fundamental Shiba Inu teman-teman. Kalau kalian ingin lihat outlook dari Shiba Inu, kalian bisa tonton di video sebelumnya teman-teman ya. Itu outlook, ada Bitcoin ya teman-teman ya, ada PP Coin, ada Shiba Inu juga teman-teman ya, sedikit menjelaskan tentang outlook Shiba Inu. Gue ini sampai jumpa di next video dan salam cuan.